Kalau kita lihat catatan-catatan apa nih yang mungkin bisa diperhatikan ya sepanjang pekan ini yang jadi fokusnya para investor secara keseluruhan? Oke, baik. Jadi sebenarnya pekan ini tuh banyak data yang rilis ya. Seperti pengumuman The Fed, kemudian juga hari ini ada rilis inflasi Indonesia, PMI manufaktur dari Amerika, China, dan lain sebagainya ya di beberapa negara. Dan sebenarnya hasilnya itu kalau di Indonesia ya kita berbicara ada kontraksi, dan sebenarnya PMI manufaktur kita itu kontraksi untuk di level yang terburuk dalam 3 tahun terakhir, dan ini memang menunjukkan adanya perlambatan. Ini juga mengkonfirmasi ya bahwa kita mengalami deflasi di bulan ini begitu. Jadi sudah cukup terjadi ada gejolak gitu di pasar kita. Kemudian ini juga sama halnya terjadi di Amerika, di mana semalam itu ada rilis klaim pengangguran ya, di mana klaim penganggurannya itu dia menjadi yang tertinggi juga dalam beberapa bulan terakhir. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja di sana mulai mendingin begitu ya. Dan ini juga sama dengan PMI manufaktur mereka yang juga masih di level kontraksi. Jadi ini juga ada anggapan bahwa pelaku pasar cukup khawatir jika The Fed ini kalau misalnya ya tidak sesuai ekspektasi menurunkan suku bunga di pertemuan berikutnya, ini akan ada terjadi hard landing. Begitu. Optimismenya sebesar apa sih sebenarnya? Karena beberapa hari di pekan ini sempat ada hari-hari menguat begitu ya indeks harga saham gabungan dengan satu sentimen adanya positifme begitu. The Fed akan menurunkan suku bunga. Bahkan beberapa saham-saham pun juga kembali lagi asing masuk sekian triliun gitu ya di pekan ini. Nah, ini sebenarnya ekspektasi dan optimisme penurunan yang akan terjadi ini sebesar apa? Baik, jadi kan tadi saya sudah sebutkan ya bahwa kondisi pasar tenaga kerja di sana masih bisa dibilang ada pendinginan, kemudian juga manufaktur di sana terkontraksi lagi. Ini kan menjadi suatu optimisme untuk suku bunga agar bisa diturunkan begitu ya. Dan kita kan berharapnya di bulan September peluang pasar itu sudah sekitar lebih dari 80% ya. Kita berharap suku bunga itu turun di 2%. Dan nada dovish juga kemarin waktu pengumuman dari pasca FOMC kan juga sudah Jerome Powell mengatakan bahwa inflasinya sudah cukup bagus, melandai ke arah 2% begitu ya, dan ada potensi lebih jelas diutarakan bahwa pemangkasan akan terjadi di bulan September. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui adalah ketika suku bunga turun, itu biasanya market itu sedang tidak baik-baik saja. Karena suku bunga diturunkan itu kan untuk memompa likuiditas ya. Nah, jadi ya mungkin dalam jangka pendek kontraksi itu ada perkiraan ada begitu ya, tetapi sekali lagi dengan adanya suku bunga yang harapannya bisa diturunkan itu akan memberikan likuiditas yang nantinya akan memberikan juga gairah kepada perusahaan-perusahaan begitu. Kalau di dalam negeri sendiri seperti apa tensionnya yang terjadi? Langkah-langkah yang diambil oleh investor ini memang karena untuk profit taking semata atau mengakumulasikan keuntungan yang memang sudah ada, atau memang mencari ruang untuk bisa menemukan level-level terbaik di beberapa saham begitu ya, yang mungkin kemarin penguatannya juga sudah cukup tajam. Seperti apa, Tasya? Oke, sebenarnya ya ketika kita berbicara The Fed sendiri dan nantinya potensi menurunkan suku bunga, ini kan biasanya akan berdampak pada longgarnya likuiditas yang akan muncul ya. Kemudian biasanya indeks dolar itu kan akan melandai sehingga nanti rupiah kita itu bisa menguat karena ada inflow yang masuk begitu. Jadi kan investor yang tadinya menaruh di dolar begitu ya, ketika nanti dolarnya melandai pasti mereka akan mengalihkan uangnya karena money must go somewhere begitu. Jadi mereka akan menerapkan biasanya di emerging market lagi, yang mana Indonesia juga salah satunya begitu ya. Dan kalau kita berbicara soal sektor yang diuntungkan, pastinya ini akan berbicara pada beban-beban yang dulunya kena era suku bunga tinggi, karena biasa nanti The Fed menurunkan suku bunga, Bank Indonesia akan mengikuti. Nah, emiten-emiten yang terkait yang tadinya kena beban ongkos pinjaman yang tinggi, ketika suku bunga diturunkan maka mereka akan memberikan keringanan begitu ya. Seperti properti, telekomunikasi, telco ini juga saya lihat harga sahamnya sudah mulai bergerak atraktif dan saya lihat itu merespon dari hal-hal tersebut. Laporan keuangan sendiri seperti apa, Tasya, yang kamu lihat? Ini kan ada beberapa yang sudah rilis tapi kemudian dari level of expectation jauh di bawah ekspektasi para analis secara keseluruhan ya. Ini sejauh mana bisa jadi bekal juga untuk boosting market di pekan depan? Baik, untuk laporan keuangan sendiri ini kan laggard indikator ya. Ini kan keluar setelah dari kinerja kuartal 2 yang mana bisa kita bilang kuartal 2 itu banyak tantangan yang cukup menjadi beban begitu untuk
kinerja perusahaan, dan ini terkonfirmasi dari banyaknya hasil yang ternyata di bawah ekspektasi. Tetapi banyak juga yang walaupun di bawah ekspektasi pertumbuhan mereka masih positif. Jadi saya kira dengan pertumbuhan yang masih positif walaupun masih di bawah ekspektasi, ini menunjukkan bahwa mereka masih bertahan begitu dari badai yang ada di kuartal 2, seperti rupiah kita yang sempat menguat ya ke level terpuruk sejak pandemi, kemudian juga aliran keluar asing yang cukup deras. Jadi saat ini adalah ekspektasi di kuartal 3 ya, kita melihat ke depan bahwa market itu selalu forward looking, dan kita melihat di kuartal 4 akan ada penurunan suku bunga, maka itu yang diekspektasikan pasar yang mungkin bisa menjadi penguatan lagi ke depannya. Berarti ini termasuk kabar baik juga untuk rupiah yang mungkin saja akan ada level-level penguatan baru begitu ya di pekan depan. Kalau Tasya melihatnya seperti apa sih TANS ini kemudian bisa menjadi salah satu obat kuat juga untuk mata uang Garuda kita? Betul. Nah sebenarnya kan dengan nantinya ada pemangkas suku bunga, itu kan akan membawa aliran kembali ya ke dalam negeri. Nah itulah yang akan membuat rupiah kita menguat. Karena sejauh ini kalau kita berharap dengan intervensi-intervensi, tentunya kan itu tidak akan menjadi obat kuat yang secara terus-menerus terjadi. Kita harus bisa bagaimana menarik dana asing dan juga dana dari dalam negeri ini untuk semakin berputar di dalam negeri, seperti itu. Nah pekan depan kita akan menantikan data terkait pertumbuhan ekonomi kita ya, yang diharapkan mungkin masih di atas 5%. Nah, jika pertumbuhan kita masih positif, tentu itu akan memberikan booster juga bagi pergerakan pasar keuangan. Oke, dari sisi sektoral mana kira-kira yang akan jadi pusat perhatian nih? Karena hari ini saja kita lihat perbankan BCA hari ini 1% lebih begitu ya out dari market BCA. Begitu juga dengan perbankan seperti BRI, itu juga ada koreksi hari ini dan beberapa saham-saham lainnya. Nah, seperti apa nih opportunity dari sektor-sektor yang bisa diperhatikan oleh investor di pekan depan? Sebetulnya kalau saya pribadi, Big Bank saya cenderung wait and see ya untuk masuk lagi. Karena memang di level harga saya ini bukan termasuk best price untuk masuk. Tetapi memang akumulasi yang terjadi selama beberapa pekan terakhir ini sudah cukup membaik. Dan ini menunjukkan bahwa optimisme investor di sektor perbankan ini masih ada begitu ya. Jadi saya kira di sini jika nantinya ada koreksi yang mana saya lihat mungkin retracement normal saja jangka pendek, malah kita bisa jadikan peluang untuk beli begitu. Oke, kita ke salah satu sektor yang kemudian ada juga salah satu sentimen yang cukup mempengaruhi, ada cukai dari makanan minuman. Ini juga mengalami tekanan kan karena ada pengumuman kenaikan harga cukai. Kita tahu bahwa consumer sendiri sebenarnya dalam realitinya sahamnya juga masih berusaha struggle gitu ya, tapi kemudian ditambahkan lagi dengan kondisi kenaikan cukai Mamin ini akan seperti apa dampaknya, Tasya? Baik, untuk cukai sendiri memang menjadi suatu perdebatan gitu ya, apalagi terkait seperti gula, rokok, itu kan memang lebih banyak yang terkena dampak adalah masyarakat menengah ke bawah begitu. Apalagi ekonomi kita juga PDB kita lebih dari 50% ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mana memang kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Ya, untuk ini memang consumer memang masih banyak tantangan ya, walaupun dia sektor yang defensif, di mana pas kuartal kedua kemarin rupiah kita yang melemah, kan consumer itu banyak juga impor begitu. Tetapi kembali lagi ya, consumer kita itu kan tadi penopang dari ekonomi kita begitu. Dan saya lihat juga beberapa harga di saham secara valuasi sebenarnya ini masih cukup murah begitu ya, bisa dibilang banyak yang terdiskon juga. Jadi kalau untuk investasi sebenarnya masih cukup menarik ya jangka panjangnya, tetapi untuk kita masuk di level berapa, nah mungkin kita wait and see dari sisi teknikalnya. Oke, jadi wait and see-nya melihatnya adalah seperti apa respon dari trader begitu ya hariannya untuk beberapa saham-saham yang partnya adalah consumer terkait mengenai kenaikan cukai Mamin.